Bayangin orang ini pernah niat mau menghabisi Rasulullah, tapi akhirnya dia malah dijamin masuk surga. Gimana bisa? Nama orang ini adalah Umar bin Khattab, dan mendengar namanya aja kala itu udah ngebuat gentar kaum muslimin. Sosoknya keras, pemarah, dan salah satu penentang dakwah Nabi paling terdepan. Suatu hari entah kenapa amarahnya benar-benar memuncak. Kebenciannya terhadap sang Nabi itu udah gak bisa dibendung lagi. Maka dengan pedang terhunus di pinggang, dia melangkah keluar rumah dengan satu niat tergelap, yaitu menghabisi nyawa sang Nabi. Di jalan, Umar ketemu Nuaim bin Abdullah. Tahu niat gilanya Umar, Nuaim menentang, urus dulu keluargamu Umar. Adikmu Fatimah aja sama iparmu Said udah masuk Islam. Disambar petir, Umar belok ke rumah adiknya. Pas pula dia dengar ada suara Khabbab lagi ngaji di depan pintu rumah adiknya. Dia dobrak pintu itu dan langsung menghajar iparnya, nampar adiknya Fatimah sampai cairan merah bercucuran. Tapi pas ngelihat adiknya tetap teguh dan bilang, lakuin sesukamu Umar, aku nggak akan murtad. Disitulah hati Umar yang keras mulai goyah. Nyesel, dia minta lembaran Quran itu untuk membacanya, tapi Fatimah nyuruh dia bersuci dulu. Setelah bersih, Umar baca awal surat Toha. Hati yang sekeras batu itu akhirnya luluh. Indah sekali Al-Quran ini, kata Umar. Khabbab yang tadinya ngumpet langsung keluar. Gembiralah Umar, semoga doa Nabi buatmu terkabul. Dan ternyata beberapa hari sebelumnya Nabi berdoa kepada Allah untuk menguatkan Islam lewat salah satu dari dua Umar. Dan kata Allah, Umar bin Khattab inilah yang dapat hidayah. Umar langsung nanya, di mana Rasulullah ya Khabbab? Dengan pedang masih terikat di pinggang, dia pergi ke Darul Arqam, markas rahasia Muslim kala itu. Sahabat-sahabat yang sembunyi di Darul Arqam ngelihat Umar datang depan pintu, semuanya ketakutan. Untungnya ada Hamzah yang sama beraninya dengan Umar. Singkat cerita, Nabi sendiri yang keluar lalu menyengkram kerah baju Umar dan bilang, belum waktunya kah kau berhenti Umar? Di depan Nabi, Umar yang sangar itu pun menyerah sambil mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sontak semua sahabat di sana bertakbir, gembira, merinding, dan sangat-sangat senang mendengar singa padang pasir itu memeluk Islam. Dan sejak saat Umar masuk Islam, Mekah berubah. Dakwah jadi terang-terangan yang awalnya sembunyi-sembunyi. Orang yang tadinya mau ngabisin nyawa Nabi sekarang siap mati demi Nabi dan malah dijamin masuk surga. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya Al-Quran. Kalau Umar aja yang sepemarah itu bisa tenang setelah mendengar Al-Quran, kamu pernah gak sih ngerasain hal yang sama? Misalnya pas lagi gelisah, galau, atau marah gitu, tapi pas dengar Al-Quran tiba-tiba langsung adem. Coba tulis pengalamanmu di kolom komentar. Ikhwani fillah, kisah Umar ini bener-bener gila, epic parah sih, serius. Dan ini baru satu dari sekian banyak kisah yang bagus yang diceritain di kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Rahman Al-Mubarakfuri yang ini nih. Kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini harusnya kita ceritain ke anak-anak kita. Kita ceritain ke keluarga kita. Dan biar mereka tahu seberdosa apapun seorang hamba, masih ada peluang untuk kembali ke jalan Allah yang lurus. Kayak Umar tadi. Karena itulah rasanya setiap keluarga muslim minimal punya satu deh buku Sirah Nabawiyah kayak gini nih. Jadikan kisah Nabi dan para sahabatnya itu contoh baik di rumahmu. Kalau kamu CO sekarang, beruntungnya kamu bakal dapat satu free buku sirah bergambar.